Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar mengenai kitab Nasihuddin ya. Halaman 115. Masih dalam bab mabahas shalah, pembahasan salat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha kamalut taharati. Nah, sebahagian dari menjaga kepada sholat dan menegakkan bagi sholat itu pada makar kamalut taharah sempurna bersuci wal ihtiyatu fiha fil badani was sawi wal makani dan berhati-hati dalamnya taharah pada badan, pakaian dan tempat. Jadi di belakang anjuran kita muhafadzah al-hafidhina ala sholat, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, muqimina sholat kan, menegakkan sholat. Kemarin penjelasannya menegakkan sholat itu dengan cara melakukan sholat dengan cara terbaik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ini beliau menggambarkan waminal muhafadzah, sebahagian dari kategori menjaga kepada sholat dan melaksanakan baginya sholat itu kamalut taharah sempurna kesuciannya. Al-ihtiyatu fiha, lebih hati-hati dalam bersuci. Mana lebih hati-hati memilih yang lebih meyakinkan atau pendapat yang kuat juga boleh. Lebih hati-hati fil badani dalam kesucian badan, pakaian dan tempat. Qala ahli salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, at-tuhuru miftahus sholat, bersuci itu kunci sholat. Sholat tanpa bersuci berarti sholat yang tidak ada kuncinya umpamanya, nggak bisa, nggak dianggap memasuki dalam sholat. Untuk memasuki satu ruangan harus ada kunci. Kalau pintu tertutup kan, pintu sholat itu bersuci. Orang yang tidak bersuci tidak mungkin bisa masuki dalam sholat. Wafil hadisil akhari, dan dalam hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian, separuh dari keimanan. Wa isbaghul wudu, kita datang kepada kama, sebahagian dari menjaga sholat itu isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Apa makna menyempurnakan wudu? Taslisuhu, mentigakan wudu min ghairi waswasatin wala israfin, dari ketiadaan waswas dan tidak ada berboros. Nah, jadi tiga aja pas, nggak lebih nggak kurang. Fa innal waswasata fi thaharati was salati min amali syaitan. Jadi dilarang waswas. Fa innal waswasata, karena waswas dalam bersuci dan dalam sholat itu min amali syaitan, bagian dari kerjaan setan. Kita jangan mengikuti setan. Yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu wa dha'afa aqluh, mengacaukan ianya setan dengannya waswas kepada orang-orang yang kuranglah oleh ilmunya dan lemahlah oleh akalnya. Orang was-was itu memang kelihatan kayak orang error ya. Udah berkali-kali basuh muka masih merasa belum membasuh. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana berkata oleh sebagian ulama salaf. Apa kata bagian ulama salaf? Al-waswasatu min jahlin bisunnati au khabalin fil aqli. Bermula waswas itu sabit dari jahil dengan sunnah, karena nggak paham sunnah, makanya waswas, atau min khabalin fil aqli, atau dikarenakan kerusakan pada akal, khabal atau kepada jahili. Kata sebahagian salah, waswas itu akibat bodoh, nggak paham sunnah, nggak paham fikih, atau akibat rusak akalnya. Wa madhabu salafi fi taharati wal madhabul mahmudu, dan bermula madhab salaf pada masalah bersuci itulah madhab yang terpuji. Bahkan bukan hanya pada taharah, wa fi jami'al asya, dan pada sekalian perkara. Artinya, dan bermula madhab salaf pada semua perkara itu madhabul mahmud, menjadi madhab yang terpuji. Wa fi jami'il asya berarti kita ada futuhara. Fa innahumul qudwatu, maka sesungguhnya mereka salaf itu menjadi teladan, menjadi ikutan. Fa innahumul qudwah, maka sesungguhnya mereka itu menjadi qudwah, ikutan. Wa bihimul uswah, dan dengan mereka itu menjadi teladan. Wa tajdidul wudu'i likulli salatin minas sunnah, dan bermula memperbaharui wudhu untuk setiap sholat itu bagian dari sunnah. Walaupun masih ada wudhu, kita wudhu lagi. Boleh. Sunnah malah. Wadawamu al wudhu'i mutlakan mahbubun, dan bermula senantiasa dalam kondisi berwudhu hal keadaan mutlak itu disukai.
yang menjaga wudhu. Setiap batal wudhu lagi ya. Bermula dawam terus-terusan di atas wudhu secara umum itu disukai. Wa fihi manafi'un kasiratun dan padanya wudhu itu ada manfaat-manfaat ya banyak banget. Balagana telah sampai kepada kami annallaha ta'ala oleh bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala berfirman dianya Allah li Musa alaihissalam bagi Nabi Musa alaihissalam. Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin. Apabila menimpa akan kamu hai Musa oleh satu musibah, padahal engkau itu dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci, fala talumanna illa nafsak, maka janganlah kamu mencela kecuali diri. Bila kamu terkena musibah dalam keadaan nggak suci badan, itu kesalahanmu sendiri. Kamu jangan mencela kecuali dirimu. Dari sini juga bisa kita dapat memahami bahwa ya, kalau kita mau menjaga wudhu, insya Allah terhindar dari musibah. Waqad waradatil ahaditsu shahihatu dan sungguh telah waridlah oleh hadis-hadis yang sahih bi anna man tawaddaa dengan bahwa sungguh orang-orang yang wudu ia fa ahsanal wudu'a maka memperbagus ia akan wudunya kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi nisya keluarlah oleh semua dosa-dosanya min a'dha'ihi dari anggota badannya. Ya. Wa dakhala fi sholati naqiyan min dzunub dan masuk ia dalam salat dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Masya Allah baru wudu aja dosa sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha. Dan sebahagian dari muhafadzah menjaga kepada sholat, menegakkan baginya sholat itu mubadarah. Itu bersegera dengannya sholat fi awwali mawaqitiha pada awal dari waktu-waktunya sholat. Begitu masuk waktu langsung sholat ya. Berjamaah apalagi. Wa fi dzalika fadlun 'adzim dan pada demikian itu ada kelebihan yang besar kalau bisa sholat di awal waktu. Bahwa dalilun ala mahabbatillahi ta'ala wa ala al-musarati fi mardati wa mahabbah wa mahabbih. Bahwa dianya bersegera atau dianya sholat di awal waktu itu dalil, itu menunjukkan kepada cinta Allah Ta'ala. Mana menunjukkan kepada cintanya seorang kepada Allah. Lafah maf'ul. Itu menunjukkan kepada cintanya seorang kepada Allah Ta'ala. Wa alal musara'ah dan menunjukkan kepada bersegera fi mardati dalam hal-hal yang membuat Allah ridha. Wa mahabbih dalam hal-hal yang menyebabkan Allah cinta. Menunjukkan kepada bersegera pada ridha-ridha Allah dan pada yang dicintai Allah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam Nabi bersabda, awalul waktu ridwanullah awal waktu itu keridhaan Allah. Kalau salat di awal waktu insya Allah kita dapat ridha Allah. Wa akhiruhu ghafurullah dan bermula akhirnya waktu itu ke keampunan Allah. Wa innal 'abda la yusalli salata wa lam yukhrijha min waqtiha. Dan sungguhnya seorang hamba itu sungguh salat ia akan satu salat. Walam yukhrijha dan tidak mengeluarkan ia akan ya salat min waqtiha dalam dari waktunya salat. Walama fatahu min awalil waktu walama dan sungguh tidak luput. Gimana cara memaknainya? Bermula awal waktu itu ridha Allah. Akhirnya waktu itu afullah. Sungguhnya si hamba itu sungguh salat dia akan satu salat dan tidak mengeluarkan dia akannya salat dari waktunya salat. Karena belum ada kabarnya. Oh, ini dari salih. Sungguhnya si hamba itu sungguh salat ia akan satu salat dan tidak mengeluarkan ia akannya salat dari waktunya salat. Walama fatahu dan sungguh bermulama yang luput ianya ma akannya si hamba dari awal waktu itu khairun. Sungguh bermulama yang luput ianya ma akan si hamba dari awal waktu itu lebih baik bagi dia minat dunia wa ma fiha dari dunia dan ma yang ada dalamnya dunia. Dan sungguh bermulama yang luput ianya ma akannya si hamba. Walama sungguh bermulama yang luput ianya ma akan si hamba dari awal waktu itu lebih baik baginya si hamba dari dunia dan ma yang ada dalamnya dunia. Ini maknanya mungkin seorang hamba itu mestinya sholat awal waktu, tidak mengeluarkan sholat dari waktu. Artinya, kalau kita nggak sholat di awal waktu, sesuatu yang hilang, fadilah yang hilang dari sholat di awal waktu itu lebih baik dari dunia dan isinya kelihatan begitu.
Sungguh bermula-lama. Ini kalau kita jadikan bukan manafi ya. Sungguh bermula-lama. Yang luput ianya makan seinsan. Sesuatu yang kehilangan dari diri kita. Apa ma itu? Awal waktu. Kalau kita nggak sempat sholat di awal waktu, kita kehilangan hal terbaik dari dunia dan isinya. Lebih kurang gitu. Dan sungguh tidak. Sungguh bermula-lama yang luput ianya makan seinsan apa ma itu? Dari awal waktu. Berarti kalau kita susun, sungguh bermula awal waktu yang kehilangannya seinsan. Itu lebih baik baginya seinsan dari dunia dan ma yang ada dalamnya dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Wa qabihun bil mu'minin ayyadkhula alaihi waktu salati wa huwa ala syughlin min syaghalid dunya. Dan bermula buruklah terhadap si mukmin itu bahwa masuk kepadanya si mukmin oleh waktu salatnya, padahal bermula dianya si mukmin itu di atas satu kesibukan dari kesibukan-kesibukan dunia. Fala yatrukuhu, maka tidak meninggalkan ia akannya kesibukan. Ini jelek. Termasuk sifat mukmin yang jelek ketika masuk waktu sholat kita sedang bekerja, tapi kita tidak meninggalkan pekerjaan itu. Tentunya pekerjaan yang bisa ditinggalkan. Ada juga pekerjaan yang kadang nggak bisa ditinggalkan, membahayakan orang lainnya, harus diselesaikan dulu. Wa yaqumu ila faridatihi allati katabahallahu alaihi fayuaddiha. Dan bangun ia kepada fardunya Allah, bukan fardunya Allah. Dan bangun ia kepada fardunya si hamba. Maknanya fardunya si hamba, kewajiban yang Allah tentukan kepada si hamba. Maka bangun ia kepada kewajibannya si hamba. Kewajiban yang telah menuliskan akannya faridah, akannya kewajiban oleh Allah kepadanya si hamba. Fayu'addiha, maka melaksanakannya si hamba akannya faridah. Mazalika illa min adumil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah. Tidaklah bermula demikian itu kecuali dikarenakan besarnya kelalaian dan sedikitnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu sholat masuk kita masih lalai, itu tidak lain disebabkan melainkan karena kita banyak lalainya, tidak mengenal Allah, tidak takut kepada Allah. Wa min dha'fir raghbati fil akhirah, dan karena lemahnya cinta akhirat. Min dha'fi atah kepada min udmi. Mazalika illa min udmil ghuflah. Tidaklah bermula demikian itu kecuali dari besarnya kelalaian, sedikitnya mengenal Allah, dan wa min dha'fir raghbah, dari lemahnya cinta akhirat. Wa amma ta'khirus salati hatta yakhruja waqtuha. Adapun bermula mentakhirkan salat hingga keluarlah oleh waktunya salat. Au yaqa'a ba'daha kharijahu, atau terjadilah sebahagiannya salat di luar waktu. Fa ghairu jaizin, maka itu tidak boleh. Salat di luar waktu ya nggak boleh. Wa fihi ismad, dan padanya mentakhirkan salat hingga sebahagiannya di luar waktu itu dosa. Al azan wal iqamatu min sya'airis shalah. Tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha, tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha. Dan bermula azan dan iqamah itu sebahagian dari syiar-syiar sholat yang sangat dianjurkan oleh menjaga kepadanya azan dan iqamah. Wa fihima taradul lisyayatin, dan pada keduanya azan dan iqamah itu mengusir bagi syaitan. Dikaulhi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan." Apabila diserukan untuk sholat, niscaya membelakang oleh setan. Maksudnya adbara kabur, belakang, lari, membelakanglah oleh setan. Al hadis, iqra'ul hadis, baca olehmu akan hadis. Wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha husnul khusyuk. Dan sebahagian dari muhafadzah, menjaga di atas salat dan melaksanakan baginya salat, itu husnul khusyuk, bagus khusyuknya. Lihat dalamnya salat. Oh, itu khusyuk ini macam-macam artinya. Antara lain arti anggota badan tenang dulu kan. Hudurul qalbi, hadir hatinya, tadabburul qiraati, memahami apa yang dibaca. Wa fahmu ma'aniha, memahami makna-maknanya qiraah. Wastisyarul khudu', merasakan ketundukan. Wattawadu'i lillah, merasakan kerendahan bagi Allah inda ruku'i, ketika ruku' dan ketika sujud. Kita merasakan betapa terhinanya kita, sehingga anggota yang kita hormati pun rela kita tundukkan kan? Tak mungkin kita menundukkan kepada bukan siapa-siapa. Istisyarul khusu', istisyarul khudu'i wa tawadu'i, merasakan kerendahan, kehinaan bagi Allah inda ruku'i wa sujud, ketika ruku' dan sujud. Wamtila'ul qalbi bi ta'zimillah, penuh hatinya dengan mengagungkan Allah.
wa takdisihi dan menyucikannya Allah inda takbir ketika baca takbir Allahu Akbar benar-benar menyadari bahwa Allah Maha Agung dari segalanya. Nah, artinya sadar ya, ta'akul manakra, kita memahami apa yang kita baca. Nata'akkalu manakra fi shalah. Kita memahami apa yang kita baca, bukan hanya memahami, menyadari, merasakan sepenuh hati. Imtila'ul qalbi ta'zimillah, memenuhi hatinya dengan mengagungkan Allah wa takdisihi, menyucikan Allah inda takbiri wa tasbih, ketika membaca Allah Akbar dan baca tasbih. Wa fi sa'iri ajra'i salah, dan dalam semua bagian-bagian salat. Wa mujanabatul afkari wal khawatiri dunyawiyah, dan menghindari. Nah, ini kita atas misalkan husnu, termasuk menjaga salat itu mujanabatul afkar, menghindari pikiran-pikiran wal khawatiri, lintasan-lintasan pikiran ad-dunyawiyah, yang berkaitan dengan duniawi. Dan apalagi mikirin yang jorok-jorok dalam sholat itu bahaya kan? Kita hindari, bersihkan pikiran. Wal i'radu an hadisin nafsi fi dzalik, dan berpaling dari bisikan nafsu pada demikian. Kita tolak sebisanya kalau ada, kalau apa namanya terbayang hal yang aneh-aneh dalam pikiran kita. I'radu, berpaling an hadisin nafsi, dari bisikan jiwa, bisikan nafsu fi dzalik, pada demikian yang berkaitan dengan urusan dunia dan segala macamnya. Bal yakunu alhammu fi sholati maksuran ala iqamatiha. Bahkan adalah tekadnya dalam sholat itu maksuran, terbatas kepada melaksanakannya sholat, wa ta'diyatiha, menunaikan sholat, kama amar Allah, sebagaimana memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sholata ma'al ghaflati, karena sesungguhnya sholat bersama lalai, wa adamil khusyu'i al khudur, dan bersama tidak khusyuk dan tidak hati hati, itu la hasilalah, itu tidak ada hasil baginya sholat, wala naf'a fiha, dan tidak ada manfaat baginya sholat. Jadi manfaat sholat sebenarnya selama kita menjaga hak-hak batinnya. Itulah hakikat pengabdian, hakikat ibadah yang sesungguhnya, ketika kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak berdaya, bukan hanya dalam bentuk menunaikan kewajiban saja. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, berkatalah oleh Hasan Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqbati asra'u. Bermula setiap solat yang tidak hadir padanya solat oleh hati, maka dianya solat itu lebih cepat kepada mendapatkan siksa. Malah kita layak untuk dapat hukuman Allah. Wafil hadis, dalam hadis yang lain, laisa lil amdi min salati illa ma aqala minha. Tidak ada bagi si hamba dari solatnya si hamba kecuali apa yang memahami ia darinya solat. Nah, ini bagian dari khusyuk tadi, memahami apa yang kita ucapkan dalam solat, apa yang kita panjatkan. Wa innal musalli qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha. Sesungguhnya seorang yang solat itu kadang-kadang solat dia akan satu solat. Fala yuktabu lahu minha, maka tidak dituliskan untuknya si hamba dari solat itu sudusuha, akan seperenamnya. Wala usyruha, tidak pula sepersepuluhnya. Kadang ada orang yang sholat malah nggak ada nilai, nggak seperenam, nggak sepersepuluh. Nah, ini aku maksud annahu yuktabu lahu minhal qadrul ladzi kana fihi hadiran ma'allahi wa khasyian lahu. Aku bermaksud bahwa sungguh hal dan syarat itu dituliskan baginya si hamba dari sholatnya akan ukuran. Ukuran yang adanya si hamba. Dalamnya ukuran itu yang hadir bersama Allah, yang khusyuk baginya Allah. Jadi nilai sholat kita tergantung kekhusyuan kita. Itu yang sebenarnya ya. Aku maksud bahwa sungguh hal dan sya'an itu dituliskan baginya si hamba dari sholat itu akan seukuran alladzi, yang ada ianya si hamba dalamnya ukuran itu yang hadir bersama Allah dan khusyuk baginya Allah. Waqad yaqillu dzali wa qad yaksuru bihasabil ghaflati wal intibah. Kadang-kadang sedikitlah demikian, kadang-kadang banyak ianya demikian. Jadi bagian khusyuk kita dalam sholat kita kadang sebagian besarnya khusyuk, kadang enggak, ya, beda-beda. Kadang-kadang sedikitlah oleh demikian, kadang-kadang banyak ayatnya demikian, biasa billah dengan sekira-kira kelalaian wal intibah, sekira-kira kesadaran, tergantung beda orang kan. Makanya anjurannya sebelum kita sholat kita menyelesaikan segala tetek bengek urusan kita yang tidak menyebabkan kita ingat kepadanya ketika kita sholat. Fal hadirul khasyu fi jami'i sholati tuktabu lahu sholatuhu. Maka bermulalah hadir, hadir hatinya lagi yang khusyuk dalam semua sholat itu akan dituliskan untuk dia akan sholatnya kulluha, seluruhnya sholat. Berarti nilainya 100% kalau khusyuk 100%. Wal ghafilullahi fi jami'i sholati la yuktabu lahu syai'un. Berumlah orang yang lalai, lalai juga. Orang yang lalai, yang lupa ia dalam semua sholatnya itu tidak dituliskan untuk dia akan sesuatu lainnya sholat.
Fajtahid, maka berjuanglah kamu, berusahalah kamu, sungguh-sungguhlah kamu rahimakallah. Semoga merahmati akan kamu oleh Allah fil khusyuk, dalam mendapatkan khusyuk, wal huduri fil salah, dan dalam hadir hatinya dalam salat. Tadabbar ma takra'uh, dan tadabbar, pikirkan olehmu akan apa yang engkau baca akannya min kalami rabbika, dari kalam Tuhanmu, fi salatika, dalam salat. Wala ta'jal idza qara'ta, janganlah engkau buru-buru bila engkau membaca. Fa innahu la tadabbura ma'al ajlah, karena bahwa hal dan sya'an itu tidak ada tadabbur, tidak ada pemikiran bersama buru-buru. Kalau buru-buru, kapan kita mentadabbur makna? Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna, bila engkau rukuk dan sujud maka tumakninahlah kamu. Fatma'in, fatma'in, maka tumakninahlah kamu. Wala tangkuris salata nakaradi, janganlah engkau mematu akan salat akan sebagai mematunya ayam. Tangkur itu mematu, ya. Salat cepat bang. Wala tangkuris salat, janganlah engkau mematu akan salat nakaradik, akan sebagai patukan ayam. Wala tasihu salatuk, maka tidak salah oleh salatmu. Ya. Wadzalika li'anna tuma'ninata fi ruku'i wal i'tidali minhu wa fi sajadataini wa fil julusi bainahuma wajibatun. Formula demikian, demikian kalau enggak tumakninah enggak sah. Li'anna tumakninah, karena tumakninah dalam rukun, wal i'tidal, karena tumakninah dalam i'tidal dari rukun, wa fi sajadataini, karena tumakninah dalam dua sujud, wa fil julusi, karena tumakninah dalam duduk antara dua sujud. Itu wajibatun, itu wajib rukun. La budda minha, yang tidak boleh tidak darinya yang wajib. Fil fardi wan nafli, dalam salat fardu, dalam salat sunnah. Tabtul salatu bitarkiha, yang batal oleh salat dengan meninggalkannya kewajiban, yaitu tumaninah. Waladhi la yatimmu ruku'uhu, dan orang-orang yang tidak sempurnalah oleh ruku'nya, wa sujuduhu, tidak sempurna oleh sujudnya, wa khusyuhu, tidak sempurnalah khusyuknya, fi salatihi, dalam salatnya. Huwa, dianya orang itulah alladhi, itulah orang yasruqus salah, yang mencuri ia akan salat. Nah, inilah pencuri salat. Bukan mencuri dalam salat, tapi pencuri salat. Kama warada bil hadisu, sebagaimana nama yang datang dengan nama oleh hadis. Warada, dan telah waridlah oleh anna man hafadha ala shalah, telah waridlah oleh bahwa orang-orang yang menjaga ia kepada salat, wa atammaha, dan menyempurnakan ia akannya salat, takhruju salatuhu baydaan musfarah, nescaya keluarlah oleh salatnya dalam keadaan putih, musfaratan, putih yang bercahaya, mungkin maknanya musfarah, baydaan musfarah, putih bercahaya, putih yang diberi cahaya. Takulu, berkata ianya salat, hafizakallah kama hafiztan, semoga menjaga akan kamu oleh Allah sebagaimana engkau menjaga akan aku. Salatnya mendoakannya. Orang-orang yang menjaga ia kepada salatnya, menyempurnakan ia akannya salat. Salat itu keluar dalam keadaan putih bersinar. Salat itu berkata, hafizakallah, semoga menjaga akan engkau oleh Allah sebagaimana engkau menjaga aku. Kama hafiztani. Walladzi la yatimmu salatuh, dan orang-orang yang tidak sempurnalah oleh salatnya. Atau yutimu kita baca. Ya, yutimu dari atamma. Walladzi la yutimmu salata, dan bermula orang-orang yang tidak menyempurnakan ia akan salat. Nah, fa'il yutimu kembali ke alladzi sebagai ait. Walladzi la yutimmu salata, dan orang-orang yang tidak menyempurnakan ia akan salat, takhruju salatun, niscaya keluar oleh salatnya saudaan mudlamah, atau mudlimah, mudlimah. Keluarlah oleh salatnya dalam keadaan hitam lagi yang gelap, menggelapkan, mudlimah. Lailatun mudlimah, saudaa mudlimatan, hitam lagi gelap gulita. Ya. Ini berarti bayadha'a musfiratan, putih menerangi, putih bercahaya. Ini sauda'a mudlimatan, simpak ya. Gelap, hitam yang menggelapkan. Takulu, berkata ianya salat, dayya'akallah, semoga menyia-nyiakan akan engkau oleh Allah. Kama dayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan akan aku, kata salat. Sumatulafu, kemudian dilipat akan ianya salat. Kama yulafu saubul khalaq, sebagaimana dilipat akan pakaian yang usang, saubul khalaq. Sumatulafu, kemudian dilipat akan dianya sholat. Kama yulafu sobul khalaku, sebagaimana dilipat akan pakaian yang usang. Fayudurabu biha wajihu, maka dipukulkan dengannya sholat tadi akan wajah pelaku. Wafil hadis, dan dalam hadis, innama sholatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'. Hanya saja bermula sholat itu tamaskun, ketekunan, apa, keteguhan, ketetapan. Takhaddu', ketundukan, takhasyu', kekhusyuan. Walamma ra'a alaihi salatu wasallam, manakala melihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam ar-rajul alladzi,
Akan seorang laki-laki yang ya'batsu bilahyatih, yang main-main ya dengan jenggotnya fi salatih dalam salatnya laki-laki. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Law khasya'a qalbuh, law khasya'a qalbu hadza." Jikalau khusyuklah oleh hati ini orang, la khasya'at jawarihuh, sungguh khusyuklah oleh anggota badannya. Karena hatinya nggak khusyuk, berefek badan pun tidak khusyuk. Karena badan cenderung melakukan apa yang dibisikkan oleh hati. Fabayyana anna khusyu'al jawarihi min khusyu'il qalbi. Maka menjelaskan oleh Nabi bahwa sungguh khusyuk anggota badan itu dari khusyuk hati. Wa annahu la kamala li salati biduni dzalik. Dan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu tidak ada kesempurnaan bagi salat dengan tanpa khusyuk. Nabi menjelaskan kan, kalau khusyuk hati ini orang, khusyuk anggota badannya ini menunjukkan bahwa khusyuk anggota badan pun didapati dari khusyuk hati. Waqad qala salaf, dan berkatalah oleh sebagian salaf, ridwanullahi ta'ala alaihim. Man arafa man ala yaminih wa shimalih. Barang siapa yang mengenal ia akan orang yang ada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, bahwa fi shalah, padahal dia itu dalam salat, falaisa bi khasyik, maka tidaklah dia itu orang yang khusyuk. Sedang kita salat, datang orang di sebelah kanan kita, kalau kita tahu dia, nah, misalkan saudara kita dianggap belum khusyuk. Waqad balagal khusyu'u fi shalah birijalin minas salafi salih mablaghan ajiban. Dan sungguh telah sampailah oleh khusyuk dalam salat terhadap beberapa laki-laki dari salaf saleh akan sampai yang mengherankan. Ada tingkat khusyuk mereka ada yang sangat mengagumkan sekali. Famin dzalik, sebahagian dari demikian cerita khusyuk orang dulu. Anna ahadahum kana yaqau alaihi at-tairu. Wah, sungguh salah satu dari mereka itu ada ia itu jatuh kepadanya oleh burung. Artinya lagi salat burung hinggap. Bahwa qaiman fi shalah, padahal dianya salah satu itu yang berdiri dalam salatnya. Au sajidun, atau yang sujud. Yahsabu annahu haitun au jamadun min syiddati hudu'ih wa tuli qiyamih wa sujudih. Yang mengira ianya burung, atau yuhsabu kita baca. Yang dikira bahwa sungguhnya seseorang itu dinding atau benda mati, min syiddati hudu'ih, dari sangat-sangat tenangnya, wa tuli qiyamih, dari panjang berdirinya dan sujudnya. Ya kan? Orang yang sedang sholat karena tenangnya hingga burung hinggap di kepala. Eh, Burung mengira dia itu seonggok kayu. Gitu lebih kurang. Wasaqatat fi jami'il basrati ustuanatun iz in za'aja li suqutiha alusu. Telah jatuh, telah roboh dalam masjid Basrah oleh tiang-tiang in za'aja, yang kaget, li suqutiha, karena jatuhnya ustuanah, karena jatuhnya tiang oleh ahlus suq, oleh orang di pasar. Bahkan ba'dhum yusalli fil masjid, dan adalah sebahagian mereka itu salat ia di dalam masjid, falam yash'ur biha, tidak merasakan ia dengannya tiang yang jatuh. Min syiddati istighraqihi fi salatih, dikarenakan sangat-sangat tenggelamnya sebahagian tadi dalam salat. Ini cerita sering kita dengar ya. Roboh atap-atap masjid, orang-orang di pasar, tetangga masjid juga mendengarnya, orang yang sholat dalam masjid malah nggak menyadarinya kan. Bahkan ba'dhum yaqulu li ahli wa auladih, dan adalah sebahagian mereka itu berkata ia bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, idza dakhaltu fi shalah fa idza dakhaltu fi shalah, apabila aku telah masuk dalam salat, fa'alu ma badalaku, maka perbuat olehmu akan apa yang tampak ya bagimu, yakni berkehendaknya min raf'il aswa, dari mengangkat suara-suara, wa kasratil lagti, banyaknya kebisingan. Fa ini la ahassu bikum, karena sungguhnya aku tidak merasakan dengan kamu. Ada orang-orang seperti ini lagi sholat fokus nggak mendengar suara apapun yang ada di luaran sana. Dan adalah sebahagian mereka itu berkata ia bagi istrinya, bagi anak-anaknya, idza dakhaltu fi shalah, apabila aku telah memasuki salat, fa'alu ma badalakum, maka lakukan olehmu akan apa yang tampak ya bagimu, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Bermaksud ianya makhluk min raf'is aswat, dari diangkatnya suara-suara, kasratil lagti, banyaknya kebisingan. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Fa inni la ahussu bikum, karena aku merasakan dengan kamu. Fakanu rubama yadribuna bid-dufi 'indahu fala yash'ur bih. Adalah mereka kadang-kadang mereka mukulkan dengan rebana di dekatnya, maka tidak merasakan ya dengannya pukulan rebana. Begitu khusyuknya masuk dalam salat. Wahtaraka baitun ala wahtaraka baitu Ali bin Husain, dan terbakarlah oleh rumah Ali bin Husain radhiyallahu anhuma bin nari. Terbakarlah oleh rumah Ali bin Husain
Ini yang dikenal dengan Ali As-Sajjad, Ahlul Bait radhiyallahu anhu. Terbakarlah oleh rumah Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu bin nari dengan api wahwa sajidun, sementara beliau itu yang sujud. Faja'alu yasihuna alaihi, jadilah mereka berteriak kepadanya Ali bin Husain. An-nara 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 an-nara, mananya takuti olehmu, hindari olehmu akan api ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah. Falam yarfa' ra'sah, maka tidak mengangkat oleh beliau akan kepalanya. Falamma faragha min salati, manakala selesainya beliau dari salatnya, qila lahu bidzalik, dikatakan orang bagi beliau pada demikian. Faqala, maka berkata ianya Ali bin Husain, alhadni an hadnarul ukhra, telah melalaikan akan aku darinya api oleh api yang lain, api akhirat, menyebabkan aku gak ingat tentang api dunia. Mana titiknya? Hmm. Waqila li ba'dhum, dan dikatakan orang bagi sebahagian mereka, hal tajidu fi sholatika ma najiduhu min wasawisid dunya. Apakah kamu mendapati dalam salatmu akan apa yang kami dapati akannya dari was-was dunia? Faqala, berkata yang ba'dhum, la an takhtalifa fiyal asinnatu ahabu ilayya min dhalik. La an takhtalifa fiyal asinnah. Sungguh bahwa cerai-berai padaku oleh asinnah. Apa ini asinnah? Gigi apa? Sungguh bahwa cerai-berai padaku oleh gigi-gigi itu lebih suka kepadaku dari demikian. Mending gigiku rontok kalau aku harus mengingat was-was dunia dalam sholat. Nggak tahu ini apa asinnah. Waqila li akhara, dan dikatakan bagi yang lain, hal tahdusu nafsuka fi sholah. Apakah membisikkan oleh nafsumu dalam sholat dengan sesuatu? Waqala, berkata ia, hal syai'un ahabu ilayya minas sholat. Adakah bermula sesuatu yang lebih suka kepadaku dari sholat? Hatta bisa nafsi bihi fiyah, hingga aku bisikkan akan nafsuku dengannya sesuatu dalamnya sholat. Titik dulu nih, nggak ada titik. Wallahu a'lam bishawab. Marji wal muhab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.